di sebuah pabrik rambut, di mana tidur merupakan suatu kemewahan. Demi membayar hutang ibunya, untuk gawe yang lain, menawarkan tubuhnya sebagai solusi. lo enak dari lo buntung bisa tumbuh lagi. Bagai mimpi di antara kerja lembur, kejadian-kejadian aneh datang silih berganti. Orang sekecil apapun kerjaan kita adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Ibu Mariati yang telah memelihara kita. Dibuat oleh para pembuat film yang kurang tidur. Saksikan Monster Pabrik Rambut. Kerja lembur sampai tifus itu sudah biasa. Tapi gimana kalau kalian dipaksa kerja lembur bahkan setelah kalian mati? Halo semuanya, selamat datang di Arkland. Hari ini gue mau ngajak kalian ngebahas tuntas membedah alur cerita yang ngebongkar pesan tersembunyi dari film horor paling mind-blowing bulan ini, Monster Pabrik Rambut. Sebelum kita mulai, gue ingetin dulu video ini mengandung spoiler lengkap dari awal sampai akhir film. Jadi, buat kalian yang belum nonton dan gak mau kena spoiler, mending pause dulu, pergi ke bioskop, nonton, baru balik lagi ke sini buat diskusi di kolom komentar. Tapi buat kalian yang emang suka didongengin atau butuh penjelasan karena pusing pas nonton, grab your snack, turn off the light, dan mari kita mulai ceritanya. Film ini dibuka dengan shoot yang paling bikin nafas sesak. Kita langsung dilempar ke dalam sebuah pabrik pembuat rambut palsu. Jangan bayangin pabrik modern yang bersih dan terang. Pabrik ini lembab, gelap, udaranya penuh dengan debu dan sisa-sisa helai rambut yang berterbangan. Disinilah kita kenalan sama dua tokoh utama kita, sepasang kakak beradik. Sang kakak diperankan oleh Lutessa adalah tipe pekerja keras yang pemberontak. Dia tahu ada yang gak beres sama tempat ini. Sementara sang adik yang diperankan Rachel Amanda, karakternya lebih penurut, polos, dan cuma pengen cari uang buat berobat ibu mereka. Ibu mereka ini udah bertahun-tahun kerja di pabrik yang sama. Beliau batuk-batuk, matanya cekung, dan tangannya sampai kepalan. Parah ya, gara-gara harus menyortir rambut setiap hari dengan target yang gak masuk akal. Di pabrik ini juga ada satu mandor yang diperanin sama Iqbal Ramadan ya. Iqbal Ramadan ini di sini aktingnya beda banget. Dia dingin, tatapannya kosong, tapi selalu nuntut para pekerja buat kerja lebih cepat dan lebih cepat. Nggak ada kata istirahat sama sekali. Suatu malam, pas shift ketiga yang auranya paling nggak enak, kejadian itu pun terjadi. Ibu dari dua kakak beradik ini pingsan di depan mesin pemintal rambut. Mulutnya berbusa dan napasnya berhenti. Beliau meninggal karena kelelahan ekstrim, overwork ya. Tapi tahu apa yang paling gila? Bukannya pabrik dihentikan atau berduka, pihak manajemen yang diwakili karakter Iqbal tadi malah nyuruh mayat ibunya segera dipindahin dan mesin harus terus jalan. Di titik ini gue sebagai penonton udah ngerasa emosi banget. Horornya belum mulai tapi kekejamannya, manusianya udah bikin merinding. Kematian sang ibu ini ternyata jadi katalisator dari semua kegilaan di pabrik itu. Beberapa hari setelah ibunya dimakamkan, si kakak dan adik terpaksa balik kerja demi bayar hutang keluarga. Disinilah elemen supernaturalnya mulai masuk dengan pelan tapi pasti. Awalnya cuma hal kecil, misalnya pas si adik lagi cuci tangan di toilet pabrik yang kotor banget, air yang keluar dari wastafel juga tiba-tiba mampet. Pas dia coba narik kotoran dari saringan airnya, yang keluar bukan debu, melainkan gumpalan rambut hitam yang panjang banget. Dan rambut itu kayak hidup. Rambut itu melilit di jari si adik. Gue sumpah adegan ini bikin gue gak nyaman banget. Edwin sebagai sutradara benar-benar pinter bikin teror. Dari hal yang sehari-hari kita lihat. Gak cuma itu, terornya mulai menyerang psikologis semua pekerja. Pekerja yang sering tidur di mes pabrik mulai ngalamin sleep paralysis atau ketindihan massal. Mereka cerita kalau pas malam mereka dengar suara mesin pemintal nyala sendiri. Dan bayangan sosok perempuan tua mirip ibunya si kakak beradik itu duduk di depan mesin sambil terus bekerja dalam gelap. Arwahnya gak bisa tenang, arwahnya masih mikirin target produksi pabrik. Gila gak tuh?
Makin lama terornya makin agresif. Ada pekerja yang tangannya tiba-tiba masuk ke mesin gara-gara kayak ditarik sesuatu yang nggak kasat mata. Kondisi pabrik jadi chaos. Si kakak yang karakternya emang badass ya, akhirnya mutusin buat nyari tahu rahasia apa yang disembunyiin manajemen. Kenapa pabrik ini nggak pernah tutup? Kenapa produksinya selalu nomor 1 padahal pekerjanya pada sakit-sakitan? Dia mulai nyelinap ke ruang arsip dan ngikutin si mandor di tengah malam. Dan disinilah kita disuguhkan plot twistnya. Yang pertama, ternyata rambut-rambut berkualitas tinggi yang diproduksi pabrik itu bukan cuma rambut biasa. Pihak manajemen menggunakan ilmu hitam kuno. Mereka sengaja memeras tenaga pekerja sampai mati lemas karena jiwa pekerja yang mati dalam kondisi stres dan kelelahan itu. Energi negatifnya diserap buat bikin pabriknya terus berjaya. Rambut-rambut yang diproduksi itu terkontaminasi sama penderitaan mereka. Jadi ibaratnya pesugihan, tapi tumbalnya adalah tenaga kerja itu sendiri. Secara perlahan-lahan, karakter Iqbal ternyata sudah tahu dari awal. Dia dicuci otaknya sama bos besar bahwa pengorbanan beberapa pekerja itu wajar demi keuntungan perusahaan. Kita masuk ke babak ketiga, klimaksnya nih. Menjelang akhir film, amarah arwah-arwah pekerja yang mati udah gak bisa ditahan lagi. Malam itu badai besar, listrik pabrik mati total. Si kakak dan adik terjebak di area produksi bawah tanah bersama beberapa mandor termasuk Iqbal. Dan disinilah monster yang ada di judul film ini menampakkan wujud aslinya. Monsternya itu bukan pocong, bukan kuntilanak. Monsternya adalah gumpalan raksasa dari ribuan helai rambut yang bernafas bergerak dan menyatu dengan mesin-mesin pabrik. Rambut-rambut itu menjalar kemana-mana kayak tentakel, menangkap satu persatu pihak manajemen yang dulu menyiksa mereka. Adegan pembantaiannya artistik banget guys. Nggak gori yang berdarah-darah menjijikan, tapi mencekam. Orang-orang yang jahat itu ditarik, dililit sama rambut sampai kehabisan nafas. Persis ngerasain apa yang dirasain sama ibu si kakak beradik itu. Di tengah chaos itu, si adik hampir aja ketarik sama rambut raksasa itu. Tapi si kakak berhasil nyelamatin dia. Sang ibu yang ada di dalam entitas monster rambut itu sempat memberikan satu momen haru. Rambut itu membelai wajah kedua anaknya sebentar, seolah bilang, "Kalian pergilah." Sebelum akhirnya monster itu menghancurkan seluruh bangunan pabrik beserta orang-orang serakah di dalamnya. Film berakhir dengan si kakak dan adik berhasil keluar dari pabrik yang runtuh menatap matahari terbit. Mereka bebas, tapi trauma itu bakal seumur hidup. So, apa yang bisa gue tarik dari film berdurasi hampir 2 jam ini? Monster pabrik rambut bukan cuma sekedar film horor buat nakut-nakutin. Edwin ngasih kita kritik sosial yang tajam banget tentang kelas pekerja, kapitalisme, dan eksploitasi manusia. Kadang monster paling menakutkan itu bukan makhluk astral, tapi bos dan sistem kerja yang gak memanusiakan manusia. Buat ukuran horor lokal yang berani ngambil tema seberat ini dengan eksekusi sebagus ini, gue rela kasih rating 9/10. Ini tipe film yang bikin kalian mikir setelah keluar dari bioskop. Nah itu dia, bedah tuntas alur cerita monster pabrik rambut versi gue. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori lain tentang monster rambut? Atau kalian pernah ngalamin suasana kerja yang sama toksiknya kayak di film ini? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka gaya storytelling santai kayak gini, dan subscribe Arklen buat pembahasan film-film seru lainnya. Gua Arklen pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Stay safe and bye. Di sebuah pabrik rambut, di mana tidur merupakan suatu kemewahan. Demi membayar hutang ibunya, Untuk kau yang lain. menawarkan tubuhnya sebagai solusi. Lo enak dari lo buntung bisa tumbuh lagi. Bagai mimpi di antara kerja lembur, kejadian-kejadian aneh datang silih berganti. Orang sekecil apapun kerjaan kita adalah ungkapan rasa terima kasih kita lah kepada Ibu Mariati yang telah memelihara kita. Dibuat oleh para pembuat film yang kurang tidur. Saksikan monster pabrik rambut Kerja lembur sampai tifus
itu sudah biasa. Tapi gimana kalau kalian dipaksa kerja lembur bahkan setelah kalian mati? Halo semuanya, selamat datang di Arkland. Hari ini gue mau ngajak kalian ngebahas tuntas membedah alur cerita yang ngebongkar pesan tersembunyi dari film horor paling mind-blowing bulan ini, Monster Pabrik Rambut. Sebelum kita mulai, gue ingetin dulu video ini mengandung spoiler lengkap dari awal sampai akhir film. Jadi, buat kalian yang belum nonton dan gak mau kena spoiler, mending pause dulu, pergi ke bioskop, nonton, baru balik lagi ke sini buat diskusi di kolom komentar. Tapi buat kalian yang emang suka didongengin atau butuh penjelasan karena pusing pas nonton, grab your snack, turn off the light, dan mari kita mulai ceritanya. Film ini dibuka dengan shoot yang paling bikin nafas sesak. Kita langsung dilempar ke dalam sebuah pabrik pembuat rambut palsu. Jangan bayangin pabrik modern yang bersih dan terang. Pabrik ini lembab, gelap, udaranya penuh dengan debu dan sisa-sisa helai rambut yang berterbangan. Disinilah kita kenalan sama dua tokoh utama kita, sepasang kakak beradik. Sang kakak diperankan oleh Lutessa adalah tipe pekerja keras yang pemberontak. Dia tahu ada yang gak beres sama tempat ini. Sementara sang adik yang diperankan Rachel Amanda, karakternya lebih penurut, polos, dan cuma pengen cari uang buat berobat ibu mereka. Ibu mereka ini udah bertahun-tahun kerja di pabrik yang sama. Beliau batuk-batuk, matanya cekung, dan tangannya sampai kepalan. Parah ya, gara-gara harus menyortir rambut setiap hari dengan target yang gak masuk akal. Di pabrik ini juga ada satu mandor yang diperanin sama Iqbal Ramadan ya. Iqbal Ramadan ini di sini aktingnya beda banget. Dia dingin, tatapannya kosong, tapi selalu nuntut para pekerja buat kerja lebih cepat dan lebih cepat. Nggak ada kata istirahat sama sekali. Suatu malam, pas shift ketiga yang auranya paling nggak enak, kejadian itu pun terjadi. Ibu dari dua kakak beradik ini pingsan di depan mesin pemintal rambut. Mulutnya berbusa dan napasnya berhenti. Beliau meninggal karena kelelahan ekstrim, overwork ya. Tapi tahu apa yang paling gila? Bukannya pabrik dihentikan atau berduka, pihak manajemen yang diwakili karakter Iqbal tadi malah nyuruh mayat ibunya segera dipindahin dan mesin harus terus jalan. Di titik ini gue sebagai penonton udah ngerasa emosi banget. Horornya belum mulai tapi kekejamannya, manusianya udah bikin merinding. Kematian sang ibu ini ternyata jadi katalisator dari semua kegilaan di pabrik itu. Beberapa hari setelah ibunya dimakamkan, si kakak dan adik terpaksa balik kerja demi bayar hutang keluarga. Disinilah elemen supernaturalnya mulai masuk dengan pelan tapi pasti. Awalnya cuma hal kecil, misalnya pas si adik lagi cuci tangan di toilet, pabrik yang kotor banget, air yang keluar dari wastafel juga tiba-tiba mampet. Pas dia coba narik kotoran dari saringan airnya, yang keluar bukan debu, melainkan gumpalan rambut hitam yang panjang banget. Dan rambut itu kayak hidup. Rambut itu melilit di jari si adik. Gue sumpah, adegan ini bikin gue gak nyaman banget. Edwin sebagai sutradara benar-benar pinter bikin teror. Dari hal yang sehari-hari kita lihat. Gak cuma itu, terornya mulai menyerang psikologis semua pekerja. Pekerja yang sering tidur di mes pabrik mulai ngalamin sleep paralysis atau ketindihan massal. Mereka cerita kalau pas malam mereka dengar suara mesin pemintal nyala sendiri. Dan bayangan sosok perempuan tua mirip ibunya si kakak beradik itu duduk di depan mesin sambil terus bekerja dalam gelap. Arwahnya gak bisa tenang, arwahnya masih mikirin target produksi pabrik. Gila gak tuh? Makin lama terornya makin agresif. Ada pekerja yang tangannya tiba-tiba masuk ke mesin gara-gara kayak ditarik sesuatu yang gak kasat mata. Kondisi pabrik jadi chaos. Si kakak yang karakternya emang badass ya, akhirnya mutusin buat nyari tahu rahasia apa yang disembunyiin manajemen. Kenapa pabrik ini gak pernah tutup? Kenapa produksinya selalu nomor 1 padahal pekerjanya pada sakit-sakitan? Dia mulai nyelinap ke ruang arsip dan ngikutin si mandor di tengah malam. Dan disinilah kita disuguhkan plot twistnya. Yang pertama, ternyata rambut-rambut berkualitas tinggi yang diproduksi pabrik itu bukan cuma rambut biasa.
Pihak manajemen menggunakan ilmu hitam kuno. Mereka sengaja memeras tenaga pekerja sampai mati lemas karena jiwa pekerja yang mati dalam kondisi stres dan kelelahan itu. Energi negatifnya diserap buat bikin pabriknya terus berjaya. Rambut-rambut yang diproduksi itu terkontaminasi sama penderitaan mereka. Jadi ibaratnya pesugihan, tapi tumbalnya adalah tenaga kerja itu sendiri. Secara perlahan-lahan, karakter Iqbal ternyata sudah tahu dari awal. Dia dicuci otaknya sama bos besar bahwa pengorbanan beberapa pekerja itu wajar demi keuntungan perusahaan. Kita masuk ke babak ketiga, klimaksnya nih. Menjelang akhir film, amarah arwah-arwah pekerja yang mati udah gak bisa ditahan lagi. Malam itu badai besar, listrik pabrik mati total. Si kakak dan adik terjebak di area produksi bawah tanah bersama beberapa mandor termasuk Iqbal. Dan disinilah monster yang ada di judul film ini menampakkan wujud aslinya. Monsternya itu bukan pocong, bukan kuntilanak. Monsternya adalah gumpalan raksasa dari ribuan helai rambut yang bernafas bergerak dan menyatu dengan mesin-mesin pabrik. Rambut-rambut itu menjalar kemana-mana kayak tentakel, menangkap satu persatu pihak manajemen yang dulu menyiksa mereka. Adegan pembantaiannya artistik banget guys. Nggak gori yang berdarah-darah menjijikan, tapi mencekam. Orang-orang yang jahat itu ditarik, dililit sama rambut sampai kehabisan nafas. Persis ngerasain apa yang dirasain sama ibu si kakak beradik itu. Di tengah chaos itu, si adik hampir aja ketarik sama rambut raksasa itu. Tapi si kakak berhasil nyelamatin dia. Sang ibu yang ada di dalam entitas monster rambut itu sempat memberikan satu momen haru. Rambut itu membelai wajah kedua anaknya sebentar, seolah bilang, "Kalian pergilah." Sebelum akhirnya monster itu menghancurkan seluruh bangunan pabrik beserta orang-orang serakah di dalamnya. Film berakhir dengan si kakak dan adik berhasil keluar dari pabrik yang runtuh menatap matahari terbit. Mereka bebas, tapi trauma itu bakal seumur hidup. So, apa yang bisa gue tarik dari film berdurasi hampir 2 jam ini? Monster pabrik rambut bukan cuma sekedar film horor buat nakut-nakutin. Edwin ngasih kita kritik sosial yang tajam banget tentang kelas pekerja, kapitalisme, dan eksploitasi manusia. Kadang monster paling menakutkan itu bukan makhluk astral, tapi bos dan sistem kerja yang gak memanusiakan manusia. Buat ukuran horor lokal yang berani ngambil tema seberat ini dengan eksekusi sebagus ini, gue rela kasih rating 9/10. Ini tipe film yang bikin kalian mikir setelah keluar dari bioskop. Nah itu dia, bedah tuntas alur cerita monster pabrik rambut versi gue. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori lain tentang monster rambut? Atau kalian pernah ngalamin suasana kerja yang sama toksiknya kayak di film ini? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka gaya storytelling santai kayak gini, dan subscribe Arklen buat pembahasan film-film seru lainnya. Gua Arklen pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Stay safe and bye. Di sebuah pabrik rambut, di mana tidur merupakan suatu kemewahan. Demi membayar hutang ibunya, Untuk gawe yang lain. menawarkan tubuhnya sebagai solusi. Lo enak dari lo buntung bisa tumbuh lagi. Bagai mimpi di antara kerja lembur, kejadian-kejadian aneh datang silih berganti. Orang sekecil apapun kerjaan kita adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Ibu Mariati yang telah memelihara kita. Dibuat oleh para pembuat film yang kurang tidur. Saksikan monster pabrik rambut. Kerja lembur sampai tifus itu sudah biasa. Tapi gimana kalau kalian dipaksa kerja lembur bahkan setelah kalian mati? Halo semuanya, selamat datang di Arklen. Hari ini gue mau ngajak kalian ngebahas tuntas membedah alur cerita yang ngebongkar pesan tersembunyi dari film horor paling mind-blowing bulan ini, Monster Pabrik Rambut. Sebelum kita mulai, gue ingetin dulu video ini mengandung spoiler lengkap dari awal sampai akhir film. Jadi, buat kalian yang belum nonton dan gak mau kena spoiler, mending pause dulu
pergi ke bioskop, nonton, baru balik lagi ke sini buat diskusi di kolom komentar. Tapi buat kalian yang emang suka didongengin atau butuh penjelasan karena pusing pas nonton, grab your snack, turn off the light, dan mari kita mulai ceritanya. Film ini dibuka dengan shoot yang paling bikin nafas sesak. Kita langsung dilempar ke dalam sebuah pabrik pembuat rambut palsu. Jangan bayangin pabrik modern yang bersih dan terang. Pabrik ini lembab, gelap, udaranya penuh dengan debu dan sisa-sisa helai rambut yang berterbangan. Disinilah kita kenalan sama dua tokoh utama kita, sepasang kakak beradik. Sang kakak diperankan oleh Lutesa adalah tipe pekerja keras yang pemberontak. Dia tahu ada yang gak beres sama tempat ini. Sementara sang adik yang diperankan Rachel Amanda, karakternya lebih penurut, polos, dan cuma pengen cari uang buat berobat ibu mereka. Ibu mereka ini udah bertahun-tahun kerja di pabrik yang sama. Beliau batuk-batuk, matanya cekung, dan tangannya sampai kepalan parah ya, gara-gara harus menyortir rambut setiap hari dengan target yang gak masuk akal. Di pabrik ini juga ada satu mandor yang diperanin sama Iqbal Ramadan ya. Iqbal Ramadan ini di sini aktingnya beda banget. Dia dingin, tatapannya kosong, tapi selalu nuntut para pekerja buat kerja lebih cepat dan lebih cepat. Nggak ada kata istirahat sama sekali. Suatu malam, pas shift ketiga yang auranya paling nggak enak, kejadian itu pun terjadi. Ibu dari dua kakak beradik ini pingsan di depan mesin pemintal rambut. Mulutnya berbusa dan napasnya berhenti. Beliau meninggal karena kelelahan ekstrim, overwork ya. Tapi tahu apa yang paling gila? Bukannya pabrik dihentikan atau berduka, pihak manajemen yang diwakili karakter Iqbal tadi malah nyuruh mayat ibunya segera dipindahin dan mesin harus terus jalan. Di titik ini gue sebagai penonton udah ngerasa emosi banget. Horornya belum mulai, tapi kekejamannya, manusianya udah bikin merinding. Kematian sang ibu ini ternyata jadi katalisator dari semua kegilaan di pabrik itu. Beberapa hari setelah ibunya dimakamkan, si kakak dan adik terpaksa balik kerja demi bayar hutang keluarga. Disinilah elemen supernaturalnya mulai masuk dengan pelan tapi pasti. Awalnya cuma hal kecil, misalnya pas si adik lagi cuci tangan di toilet, pabrik yang kotor banget, air yang keluar dari wastafel juga tiba-tiba mampet. Pas dia coba narik kotoran dari saringan airnya, yang keluar bukan debu, melainkan gumpalan rambut hitam yang panjang banget. Dan rambut itu kayak hidup. Rambut itu melilit di jari si adik. Gue sumpah adegan ini bikin gue gak nyaman banget. Edwin sebagai sutradara benar-benar pinter bikin teror. Dari hal yang sehari-hari kita lihat. Gak cuma itu, terornya mulai menyerang psikologis semua pekerja. Pekerja yang sering tidur di mes pabrik mulai ngalamin sleep paralysis atau ketindihan massal. Mereka cerita kalau pas malam mereka dengar suara mesin pemintal nyala sendiri. Dan bayangan sosok perempuan tua mirip ibunya si kakak beradik itu duduk di depan mesin sambil terus bekerja dalam gelap. Arwahnya gak bisa tenang, arwahnya masih mikirin target produksi pabrik. Gila gak tuh? Makin lama terornya makin agresif. Ada pekerja yang tangannya tiba-tiba masuk ke mesin gara-gara kayak ditarik sesuatu yang gak kasat mata. Kondisi pabrik jadi chaos. Si kakak yang karakternya emang badass ya, akhirnya mutusin buat nyari tahu rahasia apa yang disembunyiin manajemen. Kenapa pabrik ini gak pernah tutup? Kenapa produksinya selalu nomor 1 padahal pekerjanya pada sakit-sakitan? Dia mulai nyelinap ke ruang arsip dan ngikutin si mandor di tengah malam. Dan disinilah kita disuguhkan plot twistnya. Yang pertama, ternyata rambut-rambut berkualitas tinggi yang diproduksi pabrik itu bukan cuma rambut biasa. Pihak manajemen menggunakan ilmu hitam kuno. Mereka sengaja memeras tenaga pekerja sampai mati lemas karena jiwa pekerja yang mati dalam kondisi stres dan kelelahan itu. Energi negatifnya diserap buat bikin pabriknya terus berjaya. Rambut-rambut yang diproduksi itu terkontaminasi sama penderitaan mereka. Jadi ibaratnya pesugihan, tapi tumbalnya adalah tenaga kerja itu sendiri. Secara perlahan-lahan, karakter Iqbal ternyata sudah tahu dari awal. Dia dicuci otaknya sama bos besar bahwa pengorbanan beberapa pekerja itu wajar demi keuntungan perusahaan. Kita masuk ke babak ketiga.
Klimaksnya nih, menjelang akhir film, amarah arwah-arwah pekerja yang mati udah gak bisa ditahan lagi. Malam itu badai besar, listrik pabrik mati total. Si kakak dan adik terjebak di area produksi bawah tanah bersama beberapa mandor termasuk Iqbal. Dan disinilah monster yang ada di judul film ini menampakkan wujud aslinya. Monsternya itu bukan pocong, bukan kuntilanak. Monsternya adalah gumpalan raksasa dari ribuan helai rambut yang bernafas bergerak dan menyatu dengan mesin-mesin pabrik. Rambut-rambut itu menjalar kemana-mana kayak tentakel, menangkap satu persatu pihak manajemen yang dulu menyiksa mereka. Adegan pembantaiannya artistik banget guys. Nggak gori yang berdarah-darah menjijikan, tapi mencekam. Orang-orang yang jahat itu ditarik, dililit sama rambut sampai kehabisan nafas. Persis ngerasain apa yang dirasain sama ibu si kakak beradik itu. Di tengah chaos itu, si adik hampir aja ketarik sama rambut raksasa itu. Tapi si kakak berhasil nyelamatin dia. Sang ibu yang ada di dalam entitas monster rambut itu sempat memberikan satu momen haru. Rambut itu membelai wajah kedua anaknya sebentar, seolah bilang, "Kalian pergilah." Sebelum akhirnya monster itu menghancurkan seluruh bangunan pabrik beserta orang-orang serakah di dalamnya. Film berakhir dengan si kakak dan adik berhasil keluar dari pabrik yang runtuh, menatap matahari terbit. Mereka bebas, tapi trauma itu bakal seumur hidup. So, apa yang bisa gue tarik dari film berdurasi hampir 2 jam ini? Monster pabrik rambut bukan cuma sekedar film horor buat nakut-nakutin. Edwin ngasih kita kritik sosial yang tajam banget tentang kelas pekerja, kapitalisme, dan eksploitasi manusia. Kadang monster paling menakutkan itu bukan makhluk astral, tapi bos dan sistem kerja yang gak memanusiakan manusia. Buat ukuran horor lokal yang berani ngambil tema seberat ini dengan eksekusi sebagus ini, gue rela kasih rating 9/10. Ini tipe film yang bikin kalian mikir setelah keluar dari bioskop. Nah itu dia, bedah tuntas alur cerita monster pabrik rambut versi gue. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori lain tentang monster rambut? Atau kalian pernah ngalamin suasana kerja yang sama toksiknya kayak di film ini? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka gaya storytelling santai kayak gini, dan subscribe Arklen buat pembahasan film-film seru lainnya. Gua Arklen pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Stay safe and bye. Di sebuah pabrik rambut, di mana tidur merupakan suatu kemewahan. Demi membayar hutang ibunya, Untuk kau yang lain. menawarkan tubuhnya sebagai solusi. Lo enak dari lo buntung bisa tumbuh lagi. Bagai mimpi di antara kerja lembur, kejadian-kejadian aneh datang silih berganti. Orang sekecil apapun kerjaan kita adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Ibu Mariati yang telah memelihara kita. Dibuat oleh para pembuat film yang kurang tidur. Saksikan monster pabrik rambut. Kerja lembur sampai tifus itu sudah biasa. Tapi gimana kalau kalian dipaksa kerja lembur bahkan setelah kalian mati? Halo semuanya, selamat datang di Arklen. Hari ini gue mau ngajak kalian ngebahas tuntas membedah alur cerita yang ngebongkar pesan tersembunyi dari film horor paling mind-blowing bulan ini, Monster Pabrik Rambut. Sebelum kita mulai, gue ingetin dulu video ini mengandung spoiler lengkap dari awal sampai akhir film. Jadi, buat kalian yang belum nonton dan gak mau kena spoiler, mending pause dulu, pergi ke bioskop, nonton, baru balik lagi ke sini buat diskusi di kolom komentar. Tapi buat kalian yang emang suka didongengin atau butuh penjelasan karena pusing pas nonton, grab your snack, turn off the light, dan mari kita mulai ceritanya. Film ini dibuka dengan shoot yang paling bikin nafas sesak. Kita langsung dilempar ke dalam sebuah pabrik pembuat rambut palsu. Jangan bayangin pabrik modern yang bersih dan terang. Pabrik ini lembab, gelap, udaranya penuh dengan debu dan sisa-sisa helai rambut yang berterbangan. Disinilah kita kenalan sama dua tokoh utama kita, sepasang kakak beradik. Sang kakak diperankan oleh Lutesa
adalah tipe pekerja keras yang pemberontak. Dia tahu ada yang gak beres sama tempat ini. Sementara sang adik yang diperankan Rachel Amanda, karakternya lebih penurut, polos, dan cuma pengen cari uang buat berobat ibu mereka. Ibu mereka ini udah bertahun-tahun kerja di pabrik yang sama. Beliau batuk-batuk, matanya cekung, dan tangannya sampai kepalan. Parah ya, gara-gara harus menyortir rambut setiap hari dengan target yang gak masuk akal. Di pabrik ini juga ada satu mandor yang diperanin sama Iqbal Ramadan ya. Iqbal Ramadan ini di sini aktingnya beda banget. Dia dingin, tatapannya kosong, tapi selalu nuntut para pekerja buat kerja lebih cepat dan lebih cepat. Nggak ada kata istirahat sama sekali. Suatu malam pas shift ketiga yang auranya paling gak enak, kejadian itu pun terjadi. Ibu dari dua kakak beradik ini pingsan di depan mesin pemintal rambut. Mulutnya berbusa dan napasnya berhenti. Beliau meninggal karena kelelahan ekstrim, overwork ya. Tapi tahu apa yang paling gila? Bukannya pabrik dihentikan atau berduka, pihak manajemen yang diwakili karakter Iqbal tadi malah nyuruh mayat ibunya segera dipindahin dan mesin harus terus jalan. Di titik ini gue sebagai penonton udah ngerasa emosi banget. Horornya belum mulai tapi kekejamannya, manusianya udah bikin merinding. Kematian sang ibu ini ternyata jadi katalisator dari semua kegilaan di pabrik itu. Beberapa hari setelah ibunya dimakamkan, si kakak dan adik terpaksa balik kerja demi bayar hutang keluarga. Disinilah elemen supernaturalnya mulai masuk dengan pelan tapi pasti. Awalnya cuma hal kecil, misalnya pas si adik lagi cuci tangan di toilet pabrik yang kotor banget, air yang keluar dari wastafel juga tiba-tiba mampet. Pas dia coba narik kotoran dari saringan airnya, yang keluar bukan debu, melainkan gumpalan rambut hitam yang panjang banget. Dan rambut itu kayak hidup. Rambut itu melilit di jari si adik. Gue sumpah adegan ini bikin gue gak nyaman banget. Edwin sebagai sutradara benar-benar pintar bikin teror. Dari hal yang sehari-hari kita lihat. Gak cuma itu, terornya mulai menyerang psikologis semua pekerja. Pekerja yang sering tidur di mes pabrik mulai ngalamin sleep paralysis atau ketindihan massal. Mereka cerita kalau pas malam mereka dengar suara mesin pemintal nyala sendiri. Dan bayangan sosok perempuan tua mirip ibunya si kakak beradik itu duduk di depan mesin sambil terus bekerja dalam gelap. Arwahnya gak bisa tenang, arwahnya masih mikirin target produksi pabrik. Gila gak tuh? Makin lama terornya makin agresif. Ada pekerja yang tangannya tiba-tiba masuk ke mesin gara-gara kayak ditarik sesuatu yang gak kasat mata. Kondisi pabrik jadi chaos. Si kakak yang karakternya emang badass ya, akhirnya mutusin buat nyari tahu rahasia apa yang disembunyiin manajemen. Kenapa pabrik ini gak pernah tutup? Kenapa produksinya selalu nomor 1 padahal pekerjanya pada sakit-sakitan? Dia mulai nyelinap ke ruang arsip dan ngikutin si mandor di tengah malam. Dan disinilah kita disuguhkan plot twistnya. Yang pertama, ternyata rambut-rambut berkualitas tinggi yang diproduksi pabrik itu bukan cuma rambut biasa. Pihak manajemen menggunakan ilmu hitam kuno. Mereka sengaja memeras tenaga pekerja sampai mati lemas karena jiwa pekerja yang mati dalam kondisi stres dan kelelahan itu. Energi negatifnya diserap buat bikin pabriknya terus berjaya. Rambut-rambut yang diproduksi itu terkontaminasi sama penderitaan mereka. Jadi ibaratnya pesugihan, tapi tumbalnya adalah tenaga kerja itu sendiri. Secara perlahan-lahan, karakter Iqbal ternyata sudah tahu dari awal. Dia dicuci otaknya sama bos besar bahwa pengorbanan beberapa pekerja itu wajar demi keuntungan perusahaan. Kita masuk ke babak ketiga, klimaksnya nih. Menjelang akhir film, amarah arwah-arwah pekerja yang mati udah gak bisa ditahan lagi. Malam itu badai besar, listrik pabrik mati total. Si kakak dan adik terjebak di area produksi bawah tanah bersama beberapa mandor termasuk Iqbal. Dan disinilah monster yang ada di judul film ini menampakkan wujud aslinya. Monsternya itu bukan pocong, bukan kuntilanak. Monsternya adalah gumpalan raksasa dari ribuan helai rambut yang bernafas bergerak dan menyatu dengan mesin-mesin pabrik. Rambut-rambut itu menjalar kemana-mana kayak tentakel,
menangkap satu persatu pihak manajemen yang dulu menyiksa mereka. Adegan pembantaiannya artistik banget guys. Nggak gori yang berdarah-darah menjijikan, tapi mencekam. Orang-orang yang jahat itu ditarik, dililit sama rambut sampai kehabisan nafas. Persis ngerasain apa yang dirasain sama ibu si kakak beradik itu. Di tengah chaos itu, si adik hampir aja ketarik sama rambut raksasa itu. Tapi si kakak berhasil nyelamatin dia. Sang ibu yang ada di dalam entitas monster rambut itu sempat memberikan satu momen haru. Rambut itu membelai wajah kedua anaknya sebentar, seolah bilang, "Kalian pergilah." Sebelum akhirnya monster itu menghancurkan seluruh bangunan pabrik beserta orang-orang serakah di dalamnya. Film berakhir dengan si kakak dan adik berhasil keluar dari pabrik yang runtuh, menatap matahari terbit. Mereka bebas, tapi trauma itu bakal seumur hidup. So, apa yang bisa gue tarik dari film berdurasi hampir 2 jam ini? Monster Pabrik Rambut bukan cuma sekedar film horor buat nakut-nakutin. Edwin ngasih kita kritik sosial yang tajam banget tentang kelas pekerja, kapitalisme, dan eksploitasi manusia. Kadang monster paling menakutkan itu bukan makhluk astral, tapi bos dan sistem kerja yang gak memanusiakan manusia. Buat ukuran horor lokal yang berani ngambil tema seberat ini, dengan eksekusi sebagus ini, gue rela kasih rating 9/10. Ini tipe film yang bikin kalian mikir setelah keluar dari bioskop. Nah itu dia, bedah tuntas alur cerita Monster Pabrik Rambut versi gue. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori lain tentang monster rambut? Atau kalian pernah ngalamin suasana kerja yang sama toksiknya kayak di film ini? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka gaya storytelling santai kayak gini, dan subscribe Arklen buat pembahasan film-film seru lainnya. Gua Arklen pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Stay safe and bye. Di sebuah pabrik rambut, di mana tidur merupakan suatu kemewahan. Demi membayar hutang ibunya, Untuk kami yang lain. menawarkan tubuhnya sebagai solusi. Lo enak dari lo buntung bisa tumbuh lagi. Bagai mimpi di antara kerja lembur, kejadian-kejadian aneh datang silih berganti. Orang sekecil apapun kerjaan kita adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Ibu Mariati yang telah memelihara kita. Dibuat oleh para pembuat film yang kurang tidur. Saksikan Monster Pabrik Rambut. Kerja lembur sampai tifus itu sudah biasa. Tapi gimana kalau kalian dipaksa kerja lembur bahkan setelah kalian mati? Halo semuanya, selamat datang di Arklen. Hari ini gue mau ngajak kalian ngebahas tuntas membedah alur cerita yang ngebongkar pesan tersembunyi dari film horor paling mind-blowing bulan ini, Monster Pabrik Rambut. Sebelum kita mulai, gue ingetin dulu video ini mengandung spoiler lengkap dari awal sampai akhir film. Jadi, buat kalian yang belum nonton dan gak mau kena spoiler, mending pause dulu, pergi ke bioskop, nonton, baru balik lagi ke sini buat diskusi di kolom komentar. Tapi buat kalian yang emang suka didongengin atau butuh penjelasan karena pusing pas nonton, grab your snack, turn off the light, dan mari kita mulai ceritanya. Film ini dibuka dengan shoot yang paling bikin nafas sesak. Kita langsung dilempar ke dalam sebuah pabrik pembuat rambut palsu. Jangan bayangin pabrik modern yang bersih dan terang. Pabrik ini lembab, gelap, udaranya penuh dengan debu dan sisa-sisa helai rambut yang berterbangan. Disinilah kita kenalan sama dua tokoh utama kita, sepasang kakak beradik. Sang kakak diperankan oleh Lutesa adalah tipe pekerja keras yang pemberontak. Dia tahu ada yang gak beres sama tempat ini. Sementara sang adik yang diperankan Rachel Amanda, karakternya lebih penurut, polos, dan cuma pengen cari uang buat berobat ibu mereka. Ibu mereka ini udah bertahun-tahun kerja di pabrik yang sama. Beliau batuk-batuk, matanya cekung, dan tangannya sampai kepalan. Parah ya, gara-gara harus menyortir rambut setiap hari dengan target yang gak masuk akal. Di pabrik ini juga ada satu mandor yang diperanin sama Iqbal Ramadan ya. Iqbal Ramadan ini di sini aktingnya beda banget. Dia dingin,
tatapannya kosong, tapi selalu nuntut para pekerja buat kerja lebih cepat dan lebih cepat. Nggak ada kata istirahat sama sekali. Suatu malam, pas shift ketiga yang auranya paling nggak enak, kejadian itu pun terjadi. Ibu dari dua kakak beradik ini pingsan di depan mesin pemintal rambut. Mulutnya berbusa dan napasnya berhenti. Beliau meninggal karena kelelahan ekstrim, overwork ya. Tapi tahu apa yang paling gila? Bukannya pabrik dihentikan atau berduka, pihak manajemen yang diwakili karakter Iqbal tadi malah nyuruh mayat ibunya segera dipindahin dan mesin harus terus jalan. Di titik ini gue sebagai penonton udah ngerasa emosi banget. Horornya belum mulai, tapi kekejamannya, manusianya udah bikin merinding. Kematian sang ibu ini ternyata jadi katalisator dari semua kegilaan di pabrik itu. Beberapa hari setelah ibunya dimakamkan, si kakak dan adik terpaksa balik kerja demi bayar hutang keluarga. Disinilah elemen supernaturalnya mulai masuk dengan pelan tapi pasti. Awalnya cuma hal kecil, misalnya pas si adik lagi cuci tangan di toilet pabrik yang kotor banget, air yang keluar dari wastafel juga tiba-tiba mampet. Pas dia coba narik kotoran dari saringan airnya, yang keluar bukan debu, melainkan gumpalan rambut hitam yang panjang banget. Dan rambut itu kayak hidup. Rambut itu melilit di jari si adik. Gue sumpah adegan ini bikin gue gak nyaman banget. Edwin sebagai sutradara benar-benar pintar bikin teror. Dari hal yang sehari-hari kita lihat. Gak cuma itu, terornya mulai menyerang psikologis semua pekerja. Pekerja yang sering tidur di mes pabrik mulai ngalamin sleep paralysis atau ketindihan massal. Mereka cerita kalau pas malam mereka dengar suara mesin pemintal nyala sendiri. Dan bayangan sosok perempuan tua mirip ibunya si kakak beradik itu duduk di depan mesin sambil terus bekerja dalam gelap. Arwahnya gak bisa tenang, arwahnya masih mikirin target produksi pabrik. Gila gak tuh? Makin lama terornya makin agresif. Ada pekerja yang tangannya tiba-tiba masuk ke mesin gara-gara kayak ditarik sesuatu yang gak kasat mata. Kondisi pabrik jadi chaos. Si kakak yang karakternya emang badass ya, akhirnya mutusin buat nyari tahu rahasia apa yang disembunyiin manajemen. Kenapa pabrik ini gak pernah tutup? Kenapa produksinya selalu nomor 1 padahal pekerjanya pada sakit-sakitan? Dia mulai nyelinap ke ruang arsip dan ngikutin si mandor di tengah malam. Dan disinilah kita disuguhkan plot twistnya. Yang pertama, ternyata rambut-rambut berkualitas tinggi yang diproduksi pabrik itu bukan cuma rambut biasa. Pihak manajemen menggunakan ilmu hitam kuno. Mereka sengaja memeras tenaga pekerja sampai mati lemas karena jiwa pekerja yang mati dalam kondisi stres dan kelelahan itu. Energi negatifnya diserap buat bikin pabriknya terus berjaya. Rambut-rambut yang diproduksi itu terkontaminasi sama penderitaan mereka. Jadi ibaratnya pesugihan, tapi tumbalnya adalah tenaga kerja itu sendiri. Secara perlahan-lahan, karakter Iqbal ternyata sudah tahu dari awal. Dia dicuci otaknya sama bos besar bahwa pengorbanan beberapa pekerja itu wajar demi keuntungan perusahaan. Kita masuk ke babak ketiga, klimaksnya nih. Menjelang akhir film, amarah arwah-arwah pekerja yang mati udah gak bisa ditahan lagi. Malam itu badai besar, listrik pabrik mati total. Si kakak dan adik terjebak di area produksi bawah tanah bersama beberapa mandor termasuk Iqbal. Dan disinilah monster yang ada di judul film ini menampakkan wujud aslinya. Monsternya itu bukan pocong, bukan kuntilanak. Monsternya adalah gumpalan raksasa dari ribuan helai rambut yang bernafas bergerak dan menyatu dengan mesin-mesin pabrik. Rambut-rambut itu menjalar kemana-mana kayak tentakel, menangkap satu persatu pihak manajemen yang dulu menyiksa mereka. Adegan pembantaiannya artistik banget guys. Nggak gori yang berdarah-darah menjijikan, tapi mencekam. Orang-orang yang jahat itu ditarik, dililit sama rambut sampai kehabisan nafas. Persis ngerasain apa yang dirasain sama ibu si kakak beradik itu. Di tengah chaos itu, si adik hampir aja ketarik sama rambut raksasa itu. Tapi si kakak berhasil nyelamatin dia. Sang ibu yang ada di dalam entitas monster rambut itu sempat memberikan satu momen haru. Rambut itu membelai wajah kedua anaknya sebentar, seolah bilang, "Kalian pergilah."
sebelum akhirnya monster itu menghancurkan seluruh bangunan pabrik beserta orang-orang serakah di dalamnya. Film berakhir dengan si kakak dan adik berhasil keluar dari pabrik yang runtuh menatap matahari terbit. Mereka bebas, tapi trauma itu bakal seumur hidup. So, apa yang bisa gue tarik dari film berdurasi hampir 2 jam ini? Monster Pabrik Rambut bukan cuma sekedar film horor buat nakut-nakutin. Edwin ngasih kita kritik sosial yang tajam banget tentang kelas pekerja, kapitalisme, dan eksploitasi manusia. Kadang monster paling menakutkan itu bukan makhluk astral, tapi bos dan sistem kerja yang gak memanusiakan manusia. Buat ukuran horor lokal yang berani ngambil tema seberat ini dengan eksekusi sebagus ini, gue rela kasih rating 9/10. Ini tipe film yang bikin kalian mikir setelah keluar dari bioskop. Nah itu dia, bedah tuntas alur cerita Monster Pabrik Rambut versi gue. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori lain tentang monster rambut? Atau kalian pernah ngalamin suasana kerja yang sama toksiknya kayak di film ini? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka gaya storytelling santai kayak gini, dan subscribe Arklen buat pembahasan film-film seru lainnya. Gua Arklen pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Stay safe and bye. Di sebuah pabrik rambut, di mana tidur merupakan suatu kemewahan. Demi membayar hutang ibunya, Untuk gawe yang lain. menawarkan tubuhnya sebagai solusi. Lo enak dari lo buntung bisa tumbuh lagi. Bagai mimpi di antara kerja lembur, kejadian-kejadian aneh datang silih berganti. Orang sekecil apapun kerjaan kita adalah ungkapan rasa terima kasih kita lah kepada Ibu Mariati yang telah memelihara kita. Dibuat oleh para pembuat film yang kurang tidur. Saksikan Monster Pabrik Rambut. Kerja lembur sampai tifus itu sudah biasa. Tapi gimana kalau kalian dipaksa kerja lembur bahkan setelah kalian mati? Halo semuanya, selamat datang di Arklen. Hari ini gue mau ngajak kalian ngebahas tuntas membedah alur cerita yang ngebongkar pesan tersembunyi dari film horor paling mind-blowing bulan ini, Monster Pabrik Rambut. Sebelum kita mulai, gue ingetin dulu video ini mengandung spoiler lengkap dari awal sampai akhir film. Jadi, buat kalian yang belum nonton dan gak mau kena spoiler, mending pause dulu, pergi ke bioskop, nonton, baru balik lagi ke sini buat diskusi di kolom komentar. Tapi buat kalian yang emang suka didongengin atau butuh penjelasan karena pusing pas nonton, grab your snack, turn off the light, dan mari kita mulai ceritanya. Film ini dibuka dengan shoot yang paling bikin nafas sesak. Kita langsung dilempar ke dalam sebuah pabrik pembuat rambut palsu. Jangan bayangin pabrik modern yang bersih dan terang. Pabrik ini lembab, gelap, udaranya penuh dengan debu dan sisa-sisa helai rambut yang berterbangan. Disinilah kita kenalan sama dua tokoh utama kita, sepasang kakak beradik. Sang kakak diperankan oleh Lutesa adalah tipe pekerja keras yang pemberontak. Dia tahu ada yang gak beres sama tempat ini. Sementara sang adik yang diperankan Rachel Amanda, karakternya lebih penurut, polos, dan cuma pengen cari uang buat berobat ibu mereka. Ibu mereka ini udah bertahun-tahun kerja di pabrik yang sama. Beliau batuk-batuk, matanya cekung, dan tangannya sampai kepalan. Parah ya, gara-gara harus menyortir rambut setiap hari dengan target yang gak masuk akal. Di pabrik ini juga ada satu mandor yang diperanin sama Iqbal Ramadan ya. Iqbal Ramadan ini di sini aktingnya beda banget. Dia dingin, tatapannya kosong, tapi selalu nuntut para pekerja buat kerja lebih cepat dan lebih cepat. Nggak ada kata istirahat sama sekali. Suatu malam pas shift ketiga yang auranya paling gak enak, kejadian itu pun terjadi. Ibu dari dua kakak beradik ini pingsan di depan mesin pemintal rambut. Mulutnya berbusa dan napasnya berhenti. Beliau meninggal karena kelelahan ekstrim, overwork ya. Tapi tahu apa yang paling gila? Bukannya pabrik dihentikan atau berduka, pihak manajemen yang diwakili karakter Iqbal tadi malah nyuruh mayat ibunya segera dipindahin dan mesin harus terus jalan.
Di titik ini gue sebagai penonton udah ngerasa emosi banget. Horornya belum mulai, tapi kekejamannya, manusianya udah bikin merinding. Kematian sang ibu ini ternyata jadi katalisator dari semua kegilaan di pabrik itu. Beberapa hari setelah ibunya dimakamkan, si kakak dan adik terpaksa balik kerja demi bayar hutang keluarga. Disinilah elemen supernaturalnya mulai masuk dengan pelan tapi pasti. Awalnya cuma hal kecil, misalnya pas si adik lagi cuci tangan di toilet pabrik yang kotor banget, air yang keluar dari wastafel juga tiba-tiba mampet. Pas dia coba narik kotoran dari saringan airnya, yang keluar bukan debu, melainkan gumpalan rambut hitam yang panjang banget. Dan rambut itu kayak hidup. Rambut itu melilit di jari si adik. Gue sumpah adegan ini bikin gue gak nyaman banget. Edwin sebagai sutradara benar-benar pintar bikin teror. Dari hal yang sehari-hari kita lihat. Gak cuma itu, terornya mulai menyerang psikologis semua pekerja. Pekerja yang sering tidur di mes pabrik mulai ngalamin sleep paralysis atau ketindihan massal. Mereka cerita kalau pas malam mereka dengar suara mesin pemintal nyala sendiri. Dan bayangan sosok perempuan tua mirip ibunya si kakak beradik itu duduk di depan mesin sambil terus bekerja dalam gelap. Arwahnya gak bisa tenang, arwahnya masih mikirin target produksi pabrik. Gila gak tuh? Makin lama terornya makin agresif. Ada pekerja yang tangannya tiba-tiba masuk ke mesin gara-gara kayak ditarik sesuatu yang gak kasat mata. Kondisi pabrik jadi chaos. Si kakak yang karakternya emang badass ya, akhirnya mutusin buat nyari tahu rahasia apa yang disembunyiin manajemen. Kenapa pabrik ini gak pernah tutup? Kenapa produksinya selalu nomor 1 padahal pekerjanya pada sakit-sakitan? Dia mulai nyelinap ke ruang arsip dan ngikutin si mandor di tengah malam. Dan disinilah kita disuguhkan plot twistnya. Yang pertama, ternyata rambut-rambut berkualitas tinggi yang diproduksi pabrik itu bukan cuma rambut biasa. Pihak manajemen menggunakan ilmu hitam kuno. Mereka sengaja memeras tenaga pekerja sampai mati lemas karena jiwa pekerja yang mati dalam kondisi stres dan kelelahan itu. Energi negatifnya diserap buat bikin pabriknya terus berjaya. Rambut-rambut yang diproduksi itu terkontaminasi sama penderitaan mereka. Jadi ibaratnya pesugihan, tapi tumbalnya adalah tenaga kerja itu sendiri. Secara perlahan-lahan, karakter Iqbal ternyata sudah tahu dari awal. Dia dicuci otaknya sama bos besar bahwa pengorbanan beberapa pekerja itu wajar demi keuntungan perusahaan. Kita masuk ke babak ketiga, klimaksnya nih. Menjelang akhir film, amarah arwah-arwah pekerja yang mati udah gak bisa ditahan lagi. Malam itu badai besar, listrik pabrik mati total. Si kakak dan adik terjebak di area produksi bawah tanah bersama beberapa mandor termasuk Iqbal. Dan disinilah monster yang ada di judul film ini menampakkan wujud aslinya. Monsternya itu bukan pocong, bukan kuntilanak. Monsternya adalah gumpalan raksasa dari ribuan helai rambut yang bernafas bergerak dan menyatu dengan mesin-mesin pabrik. Rambut-rambut itu menjalar kemana-mana kayak tentakel, menangkap satu persatu pihak manajemen yang dulu menyiksa mereka. Adegan pembantaiannya artistik banget guys. Nggak gori yang berdarah-darah menjijikan, tapi mencekam. Orang-orang yang jahat itu ditarik, dililit sama rambut sampai kehabisan nafas. Persis ngerasain apa yang dirasain sama ibu si kakak beradik itu. Di tengah chaos itu, si adik hampir aja ketarik sama rambut raksasa itu. Tapi si kakak berhasil nyelamatin dia. Sang ibu yang ada di dalam entitas monster rambut itu sempat memberikan satu momen haru. Rambut itu membelai wajah kedua anaknya sebentar, seolah bilang, "Kalian pergilah." Sebelum akhirnya monster itu menghancurkan seluruh bangunan pabrik beserta orang-orang serakah di dalamnya. Film berakhir dengan si kakak dan adik berhasil keluar dari pabrik yang runtuh menatap matahari terbit. Mereka bebas, tapi trauma itu bakal seumur hidup. So, apa yang bisa gue tarik dari film berdurasi hampir 2 jam ini? Monster pabrik rambut bukan cuma sekedar film horor buat nakut-nakutin. Edwin ngasih kita kritik sosial yang tajam banget tentang kelas pekerja, kapitalisme, dan eksploitasi manusia. Kadang monster paling menakutkan itu bukan makhluk astral, tapi bos dan sistem kerja yang gak memanusiakan manusia.
Buat ukuran horor lokal yang berani ngambil tema seberat ini dengan eksekusi sebagus ini, gue rela kasih rating 9/10. Ini tipe film yang bikin kalian mikir setelah keluar dari bioskop. Nah itu dia, bedah tuntas alur cerita Monster Pabrik Rambut versi gue. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori lain tentang monster rambut? Atau kalian pernah ngalamin suasana kerja yang sama toksiknya kayak di film ini? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka gaya storytelling santai kayak gini, dan subscribe Arklen buat pembahasan film-film seru lainnya. Gua Arklen pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Stay safe and bye. Di sebuah pabrik rambut, di mana tidur merupakan suatu kemewahan. Demi membayar hutang ibunya, Untuk kami yang lain. menawarkan tubuhnya sebagai solusi. Lo enak dari lo buntung bisa tumbuh lagi. Bagai mimpi di antara kerja lembur, kejadian-kejadian aneh datang silih berganti. Orang sekecil apapun kerjaan kita adalah ungkapan rasa terima kasih kita lah kepada Ibu Mariati yang telah memelihara kita. Dibuat oleh para pembuat film yang kurang tidur. Saksikan Monster Pabrik Rambut. Kerja lembur sampai tifus itu sudah biasa. Tapi gimana kalau kalian dipaksa kerja lembur bahkan setelah kalian mati? Halo semuanya, selamat datang di Arklen. Hari ini gue mau ngajak kalian ngebahas tuntas membedah alur cerita yang ngebongkar pesan tersembunyi dari film horor paling mind-blowing bulan ini, Monster Pabrik Rambut. Sebelum kita mulai, gue ingetin dulu video ini mengandung spoiler lengkap dari awal sampai akhir film. Jadi, buat kalian yang belum nonton dan gak mau kena spoiler, mending pause dulu, pergi ke bioskop, nonton, baru balik lagi ke sini buat diskusi di kolom komentar. Tapi buat kalian yang emang suka didongengin atau butuh penjelasan karena pusing pas nonton, grab your snack, turn off the light, dan mari kita mulai ceritanya. Film ini dibuka dengan shoot yang paling bikin nafas sesak. Kita langsung dilempar ke dalam sebuah pabrik pembuat rambut palsu. Jangan bayangin pabrik modern yang bersih dan terang. Pabrik ini lembab, gelap, udaranya penuh dengan debu dan sisa-sisa helai rambut yang berterbangan. Disinilah kita kenalan sama dua tokoh utama kita, sepasang kakak beradik. Sang kakak diperankan oleh Lutesa adalah tipe pekerja keras yang pemberontak. Dia tahu ada yang gak beres sama tempat ini. Sementara sang adik yang diperankan Rachel Amanda, karakternya lebih penurut, polos, dan cuma pengen cari uang buat berobat ibu mereka. Ibu mereka ini udah bertahun-tahun kerja di pabrik yang sama. Beliau batuk-batuk, matanya cekung, dan tangannya sampai kepalan. Parah ya, gara-gara harus menyortir rambut setiap hari dengan target yang gak masuk akal. Di pabrik ini juga ada satu mandor yang diperanin sama Iqbal Ramadan ya. Iqbal Ramadan ini di sini aktingnya beda banget. Dia dingin, tatapannya kosong, tapi selalu nuntut para pekerja buat kerja lebih cepat dan lebih cepat. Nggak ada kata istirahat sama sekali. Suatu malam pas shift ketiga yang auranya paling gak enak, kejadian itu pun terjadi. Ibu dari dua kakak beradik ini pingsan di depan mesin pemintal rambut. Mulutnya berbusa dan napasnya berhenti. Beliau meninggal karena kelelahan ekstrim, overwork ya. Tapi tahu apa yang paling gila? Bukannya pabrik dihentikan atau berduka, pihak manajemen yang diwakili karakter Iqbal tadi malah nyuruh mayat ibunya segera dipindahin dan mesin harus terus jalan. Di titik ini gue sebagai penonton udah ngerasa emosi banget. Horornya belum mulai tapi kekejamannya, manusianya udah bikin merinding. Kematian sang ibu ini ternyata jadi katalisator dari semua kegilaan di pabrik itu. Beberapa hari setelah ibunya dimakamkan, si kakak dan adik terpaksa balik kerja demi bayar hutang keluarga. Disinilah elemen supernaturalnya mulai masuk dengan pelan tapi pasti. Awalnya cuma hal kecil, misalnya pas si adik lagi cuci tangan di toilet, pabrik yang kotor banget, air yang keluar dari wastafel juga tiba-tiba mampet.
pas dia coba narik kotoran dari saringan airnya, yang keluar bukan debu, melainkan gumpalan rambut hitam yang panjang banget. Dan rambut itu kayak hidup. Rambut itu melilit di jari si adik. Gue sumpah, adegan ini bikin gue gak nyaman banget. Edwin sebagai sutradara benar-benar pinter bikin teror. Dari hal yang sehari-hari kita lihat. Gak cuma itu, terornya mulai menyerang psikologis semua pekerja. Pekerja yang sering tidur di mes pabrik mulai ngalamin sleep paralysis atau ketindihan massal. Mereka cerita kalau pas malam mereka dengar suara mesin pemintal nyala sendiri. Dan bayangan sosok perempuan tua mirip ibunya si kakak beradik itu duduk di depan mesin sambil terus bekerja dalam gelap. Arwahnya gak bisa tenang, arwahnya masih mikirin target produksi pabrik. Gila gak tuh? Makin lama terornya makin agresif. Ada pekerja yang tangannya tiba-tiba masuk ke mesin gara-gara kayak ditarik sesuatu yang gak kasat mata. Kondisi pabrik jadi chaos. Si kakak yang karakternya emang badass ya, akhirnya mutusin buat nyari tahu rahasia apa yang disembunyiin manajemen. Kenapa pabrik ini gak pernah tutup? Kenapa produksinya selalu nomor 1 padahal pekerjanya pada sakit-sakitan? Dia mulai nyelinap ke ruang arsip dan ngikutin si mandor di tengah malam. Dan disinilah kita disuguhkan plot twistnya. Yang pertama, ternyata rambut-rambut berkualitas tinggi yang diproduksi pabrik itu bukan cuma rambut biasa. Pihak manajemen menggunakan ilmu hitam kuno. Mereka sengaja memeras tenaga pekerja sampai mati lemas karena jiwa pekerja yang mati dalam kondisi stres dan kelelahan itu. Energi negatifnya diserap buat bikin pabriknya terus berjaya. Rambut-rambut yang diproduksi itu terkontaminasi sama penderitaan mereka. Jadi ibaratnya pesugihan, tapi tumbalnya adalah tenaga kerja itu sendiri. Secara perlahan-lahan, karakter Iqbal ternyata sudah tahu dari awal. Dia dicuci otaknya sama bos besar bahwa pengorbanan beberapa pekerja itu wajar demi keuntungan perusahaan. Kita masuk ke babak ketiga, klimaksnya nih. Menjelang akhir film, amarah arwah-arwah pekerja yang mati udah gak bisa ditahan lagi. Malam itu badai besar, listrik pabrik mati total. Si kakak dan adik terjebak di area produksi bawah tanah bersama beberapa mandor termasuk Iqbal. Dan disinilah monster yang ada di judul film ini menampakkan wujud aslinya. Monsternya itu bukan pocong, bukan kuntilanak. Monsternya adalah gumpalan raksasa dari ribuan helai rambut yang bernafas bergerak dan menyatu dengan mesin-mesin pabrik. Rambut-rambut itu menjalar kemana-mana kayak tentakel, menangkap satu persatu pihak manajemen yang dulu menyiksa mereka. Adegan pembantaiannya artistik banget guys. Nggak gori yang berdarah-darah menjijikan, tapi mencekam. Orang-orang yang jahat itu ditarik, dililit sama rambut sampai kehabisan nafas. Persis ngerasain apa yang dirasain sama ibu si kakak beradik itu. Di tengah chaos itu, si adik hampir aja ketarik sama rambut raksasa itu. Tapi si kakak berhasil nyelamatin dia. Sang ibu yang ada di dalam entitas monster rambut itu sempat memberikan satu momen haru. Rambut itu membelai wajah kedua anaknya sebentar, seolah bilang, "Kalian pergilah." Sebelum akhirnya monster itu menghancurkan seluruh bangunan pabrik beserta orang-orang serakah di dalamnya. Film berakhir dengan si kakak dan adik berhasil keluar dari pabrik yang runtuh menatap matahari terbit. Mereka bebas, tapi trauma itu bakal seumur hidup. So, apa yang bisa gue tarik dari film berdurasi hampir 2 jam ini? Monster pabrik rambut bukan cuma sekedar film horor buat nakut-nakutin. Edwin ngasih kita kritik sosial yang tajam banget tentang kelas pekerja, kapitalisme, dan eksploitasi manusia. Kadang monster paling menakutkan itu bukan makhluk astral, tapi bos dan sistem kerja yang gak memanusiakan manusia. Buat ukuran horor lokal yang berani ngambil tema seberat ini dengan eksekusi sebagus ini, gue rela kasih rating 9/10. Ini tipe film yang bikin kalian mikir setelah keluar dari bioskop. Nah itu dia, bedah tuntas alur cerita monster pabrik rambut versi gue. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori lain tentang monster rambut? Atau kalian pernah ngalamin suasana kerja yang sama toksiknya kayak di film ini? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like,
video ini kalau kalian suka gaya storytelling santai kayak gini. Dan subscribe Arklen buat pembahasan film-film seru lainnya. Gua Arklen pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Stay safe and bye.